Pertama kali itu kan saya mulai itu di teras rumah nenek saya malah. Kecil, cuma isinya satu rak aja. Cuma isi satu rak, cuma karena memang barangnya banyak tuh, makanya sampai diselempitin di bawah-bawah meja, bahkan sampai masuk ke kamar mandi itu pernah. Kalau sekarang rata-rata sih 5. Itu kotor. Kalau bulanan rata-rata ya 100 sampai 150 lah. Oke, perkenalkan, nama saya D'Angelo Rivano Worang, biasa dipanggil Vano. Saya merupakan owner dari toko tanaman hias yang bernama Cactiae. Saat ini saya masih berusia 21 tahun dan beralamat di Jalan Parangkusumo X nomor 44. Jadi teman-teman kalau mau datang boleh banget ke sini. Jadi Cactiae ini merupakan toko tanaman hias ya, yang fokusnya itu kita di kaktus dan sukulen. Tapi nggak cuma kaktus dan sukulen aja, sekarang kita juga ngerambah ke berbagai macam tanaman. Ada tanaman gantung, ada juga beberapa tanaman yang biasanya buat taman gitu. Produk yang kita jual juga nggak cuma tanaman hias, kita jual produk-produk turunannya. Contohnya seperti gift dari tanaman, kemudian souvenir dari tanaman. Kita juga sesekali mengadakan workshop menanam kaktus dan workshop menghias pot seperti itu. Pernah juga beberapa kali kita bikin taman, tapi memang yang spesial untuk kaktus. Jadi tamannya itu taman kering, dry garden, yang isinya memang kaktus-kaktusan. Itu kita juga menyediakan jasa seperti itu. Jadi di Cactiae selain kita jual kaktus dan sukulen, kita juga menjual beberapa tanaman hias. Ada ya berbagai macam tanaman hias lainnya seperti aglonema, walaupun nggak terlalu banyak jenisnya. Kemudian juga ada tanaman gantung, tanaman-tanaman gantung, atau tanaman-tanaman yang biasanya kita gunakan untuk taman ya. Ada bromelia, kemudian ada agave dan macam-macam tanaman hias lainnya yang masih umum. Cuman memang kita spesialis fokusnya di diversifikasi, menyediakan kaktus dan sukulen yang jenisnya kalau bisa kita menyediakan paling banyak di Indonesia seperti itu. Nah, Cactiae sendiri memang saya mulai pada waktu SMA. Jadi pada tahun 2020, pada saat itu pandemi COVID, sebenarnya bermulanya tuh dari hobi. Saya suka tanaman kaktus dan sukulen, kemudian iseng-iseng saya jualin, dan ternyata antusiasme masyarakat untuk membeli kaktus tuh lumayan tinggi di Indonesia. Jadi saya melihat peluang tersebut, saya akhirnya berniat untuk mencoba skala yang lebih besar. Jadi saya mulai kulakan, mulai istilahnya membeli barang memang khusus untuk dijual lagi, bukan buat koleksi pribadi. Awalnya tuh paling cuma satu keranjang ya, isi 20 piece, 30 piece gitu saya jual, modalnya diputar lagi. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata berkembang hingga sekarang. Waktu pertama kali tuh paling cuma ya bulan pertama yang pasti minus Mas ya, karena modalnya dibuat barang. Kemudian bulan kedua tuh kalau omset sebenarnya nggak terlalu ingat ya saya Mas, cuma mungkin kalau keuntungan ya 1 juta 2 juta gitu. Kemudian bulan ketiga itu lumayan, bisa sampai 3 juta 4 juta. Kalau barang saya waktu dulu tuh ngambilnya macam-macam sih Mas. Jadi ada juga ngambil dari kolektor. Jadi kolektor mereka punya barang banyak mau dijual tuh saya nampung. Kemudian ada juga ngambil dari seller-seller lain tuh saya juga biasa ambil. Kemudian kalau petani juga ada di daerah Kopeng, itu juga ada petani yang saya ambil seperti itu. Kenapa milih tanaman kaktus? Karena awalnya saya tuh memang punya ketertarikan buat merawat hewan, merawat tanaman. Itu saya punya ketertarikan di situ, punya hobi di situ. Tapi orang tua itu nggak boleh kalau saya punya hewan peliharaan. Akhirnya ya udah saya cari-cari tanaman yang kira-kira tuh unik dan gak semua orang tuh punya, karena saya suka emang hal yang unik lah istilahnya, masih jarang gitu. Awalnya saya sebenarnya nggak tertarik di kaktus. Pertama kali itu saya tertariknya di tanaman karnivora. Jadi ada kantong semar, Venus flytrap, itu saya sukanya di tanaman karnivora karena emang unik gitu loh. Tapi ternyata di dataran rendah itu nggak bisa. Jadi kalau kantong semar di dataran rendah itu biasanya nggak mau ngantong, bentuknya cuma daun aja gitu. Terus kemudian kalau Venus tuh biasanya dorman dan lain-lain lah, pokoknya agak ribet. Akhirnya saya cari-cari lagi nih, kira-kira tanaman apa ya yang
nggak semua orang punya yang unik, bentuknya aneh-aneh gitu kan, cuma bisa di Semarang. Akhirnya tercetuslah kaktus ini. Kebetulan juga tuh itu tuh ada kenalan yang dia punya kaktus. Nah, main ke tempat dia, kok lucu-lucu. Akhirnya mulailah koleksi kaktus ini gitu mas. Jadi waktu dulu itu kan masih offline, masih jualan via Instagram aja. Kemudian sesekali saya juga jual secara offline, buka di depan itu kan ada Taman Virgin kalau masnya lihat. Nah, saya jualan di situ waktu sore. Nah, ketika growth-nya kerasa banget itu waktu saya mulai join Shopee. Jadi ketika saya join Shopee, waktu itu kebetulan dapat title star seller ya. Nah, setelah dapat title star seller itu mulai kerasa banget peningkatan penjualannya tuh sampai 2 kali 3 kali lipat dari hari-hari biasanya. Waktu itu tuh mungkin bisa sampai 100% dari omset semula. Misal kalau biasanya anggap aja ya, sehari itu paling sehari bisa dapat 500.000 itu udah lumayan lah gitu kan. Setelah join Shopee itu sehari bisa 1 jutaan omsetnya. Kalau sekarang rata-rata sih 5. Itu kotor, belum dipotong admin, belum dipotong ongkir. Kalau bulanan rata-rata ya 100 sampai 150 lah. Kalau omset bersihnya mungkin ya paling ini omset bersih ya, tapi ya belum dipotong kos ya berarti ya. Ya paling masuk cuma 90-80. Soalnya kan kalau Shopee itu tinggi di adminnya. Jadi sebenarnya buat star seller Shopee itu ada kriterianya. Jadi waktu itu tuh kriteria mulai dari omset, kemudian dari poin penalti, kemudian dari rating toko. Jadi banyak banget kriterianya untuk jadi star seller sih. Cuma waktu itu saya sudah lolos dari kriteria itu semua, makanya bisa jadi star seller. Tapi banyak banget. Jadi fokusnya itu tuh kalau star seller kan Shopee itu menyaring toko-toko mana yang kira-kira berpotensi buat dia growth gitu kan mas. Makanya dari situ kebetulan juga toko saya yang waktu itu juga dapat title star seller, ya akhirnya memang menjadi titik baliknya di situ buat growth-nya tuh semakin tinggi di situ sih. Awalnya kan saya jualannya offline sama Instagram aja. Kemudian waktu itu pernah pada tahun 2020 itu saya main ke salah satu toko tanaman kaktus di Magelang. Waktu itu saya tuh main ke sana cuma buat ya belanja-belanja sekalian istilahnya kulakan lah, karena memang di sana harganya murah-murah gitu kan. Saya beli dari sana, cuma saya waktu itu ngelihat kok sana rame banget gitu ya. Jadi apa namanya, tiap hari itu packingannya tuh kok banyak banget gitu mas. Nah dari situ saya ngelihat bahwa ada potensi nih buat saya masuk ke marketplace. Awalnya tuh saya masih skeptis lah tentang marketplace, kayak siapa yang mau beli tanaman online gitu kan. Tapi setelah saya lihat itu, akhirnya saya melihat adanya peluang buat masuk ke marketplace. Nah dari situ saya mulai arahin pembeli-pembeli saya buat check out di marketplace, karena kebetulan juga itu kan masih Shopee juga ngerintis awal-awal. Nah mereka ngasih diskon tuh juga lumayan banyak, kayak free ong dan lain-lain gitu ya. Jadi mudah bagi saya buat mengarahkan pembeli untuk check out di marketplace gitu. Nah dari situ pembeli mulai tahu bahwa Cactii ada di Shopee. Akhirnya banyak juga yang beli. Nah setelah 1 tahun berjalan barulah jadi star seller. Terus setelah jadi star seller tuh entah kenapa mungkin algoritmanya ya sama Shopee di-push banget. Jadi lumayan buat perkembangannya gitu mas. Kalau belajar sendiri, semuanya sendiri. Jadi mulai dari gimana daftar toko, gimana masukin etalase, kemudian gimana kita ngatur promosi, karena di Shopee itu kan ada banyak banget promosi-promosi yang sama Shopee itu tawarkan. Itu saya belajar sendiri, kayak kira-kira tuh apa sih yang bisa saya kembangin dari toko Shopee ini supaya lebih banyak dijangkau pembeli. Pemikirannya cuma itu sih mas. Jadi semuanya saya coba, iklan saya coba, kemudian kan pada tahun 2024 atau 2023 itu mulai marak live streaming. Jadi jualan di live sale gitu kan. Nah itu juga saya coba live sale di Shopee. Nah sekarang juga saya akhirnya rutin buat live sale seperti itu. Jadi live streaming tuh sebenarnya lumayan sangat membantu ya, bukan lumayan, sangat membantu buat penjualan.
Apalagi buat tanaman hias kayak gini itu sekarang rata-rata orang jualannya di live streaming. Kenapa? Karena kalau tanaman hias ini kan biasanya yang beli kalangan penghobi. Nah, kalangan penghobi itu pasti pengen ngelihat barangnya tuh kayak gimana gitu loh. Misal tanaman satu sama tanaman lainnya kan pasti berbeda, walaupun jenisnya sama, bentuknya pasti berbeda. Nah, fitur live streaming itu membantu para penghobi yang mau membeli supaya bisa ngelihat nih barang aslinya yang saya beli itu kayak gimana gitu. Itu sangat membantu sekali. Bahkan sekarang kalau saya lihat rata-rata seller itu mainnya live streaming. Nah, kalau Kaktia sendiri ngadain live streaming itu 2 kali. Yang pertama pagi hari, jadi biasanya tuh jam 10, jam 11-an. Sebenarnya awalnya saya nggak nyadar Mas, itu algoritmanya bagus jam segitu. Awalnya tuh cuma dari ngikutin promosi Shopee. Jadi Shopee itu ngasih promo waktu itu, ketika kamu live jam 12 siang sampai jam 1, sama live jam 8 malam sampai jam 10, itu dapat diskon. Nah, saya cuma ngikutin itu. Tapi setelah di logika ya, ternyata betul bahwa di jam 8 itu kan orang udah selesai semua kegiatan nih. Mereka tidur-tiduran, scroll-scroll. Nah, itu memang waktu yang tepat, trafficnya itu cukup tinggi. Lumayan ngaruh kalau sekali nge-live tuh, kalau yang sesi siang tuh lumayan, ya paling 500 masuk lah kalau yang sesi siang. Kalau yang sesi malam tuh biasanya 1 jutaan juga masuk. Kalau total orderan sih kalau segitu, mungkin kalau sejuta ya nambah 30-an pesanan lah. Rata-rata tuh satu paket 30.000. Ngaruh banget. Kalau live ngaruh banget. Mungkin hampir separuh dari orderan saya itu dari live. Platform lain ada, kita ada di Lazada, ada di Tokped, TikTok juga. Cuman memang nggak terlalu bagus sih di sana. Jadi paling Lazada tuh sehari 1 paket 2 paket. Kalau TikTok itu lumayan lah, bisa sampai 10-15an paket tiap hari. TikTok nggak main streaming, karena aku lihat buat TikTok itu kurang lebih sama, mereka streaming tapi dilarikannya ke Shopee. Iya, TikTok dan Tokped itu kalau yang streaming tanaman, setelah saya survei itu rata-rata mereka setelah streaming tanaman tuh pembelinya juga cekotnya di Shopee. Jadi ngapain gitu loh. Pokoknya makanya saya di Shopee aja. Kalau mungkin next time ini kan ada planning buat nambah sesi live, itu nanti di Shopee juga. Jadi pertama kali itu kan saya mulai itu di teras rumah. Jadi teras rumah nenek saya malah. Rumah saya tuh sama rumah nenek saya satu jalan lah, satu gang gitu kan. Di daerah sini juga. Cuma rumah saya kan kecil, depannya nggak ada terasnya. Nah, rumah nenek saya yang depannya ada terasnya. Mulainya dari situ sampai tahun 2025. Terus sampai tahun kemarin tuh awal tahun masih di situ. Gitu kan. Kita jualannya di teras. Kecil, cuma isinya 1 rak aja. Cuma isi 1 rak, cuma karena memang barangnya banyak tuh, makanya sampai diselempitin di bawah-bawah meja, bahkan sampai masuk ke kamar mandi itu pernah. Jadi stok barang tuh masuk ke kamar mandi gitu karena nggak muat gitu kan Mas. Cuman memang pada tahun 2023 kalau nggak salah, saya ada dana memang planning saya itu kan, impian saya itu 2, yang pertama tempat, yang kedua armada. Nah, yang tempat ini udah kecapai nih, jadi pada tahun 2023 saya ada dana kekumpul. Nggak nyangka juga dapat tanah di sini. Ini kan masih deket rumah ya. Nggak nyangka juga dapat di sini. Jadi ceritanya tuh waktu itu sebenarnya ada tanah dijual, tapi ketika saya tanyakan harganya belum cocok. Setelah itu saya cari-cari lagi. Ternyata di sini tuh ada rumah dijual. Ini dulunya rumah. Jadi dulunya rumah dijual, tapi kata orang-orang harganya mahal. Saya nggak berani tanya gitu kan. Tapi kemudian ada satu tetangga yang kayak meyakinkan, kayak udah tanyain aja gitu loh, setidaknya kan kita belum tahu mahalnya tuh seberapa. Akhirnya ditanyain, ternyata kok masuk harganya. Jadi waktu itu tuh 2023 beli ini tuh kalau nggak salah 350 juta lah. Itu 2023 itu berarti udah 3 tahun usaha ya. Hitungannya murah, kalau 350 hitungannya murah gitu kan. Akhirnya dapet lah 2023, tapi waktu itu cash saya udah habis, udah nggak ada cash lagi nih gitu kan. Paling ini saya buat sebagai tempat stok. Jadi karena kan aslinya rumah, jadi lahannya juga kecil gitu kan Mas. Saya buat stok aja yang kira-kira lakunya lama, saya taruh sini gitu. Kemudian ngumpulin uang lagi gitu. Tahun 2025 baru tahun kemarin itu baru terrealisasi, kita renovasi tempat ini. Jadi rumahnya dihancurin semua, kita bikin los gitulah, tinggal ditingkat.
Akhirnya jadilah ini baru jadi Mei, belum ada 1 tahun ini Mas. Itu kalau semisal waktu bangun ini tuh ya kurang lebih sebulan paling 100-an. Ya 90-100-an omsetnya. Tapi setelah bangun ini memang kerasa banget bedanya. Yang pertama kali itu saya ada pegawai sampai sekarang juga masih di sini yang bagian packing. Itu mulanya karena ordering kan udah mulai banyak nih. Nah saya kayak ya nggak bisa kalau di handle sendiri. Dulu sampai saya tuh packing sampai jam 8 malam, jam 9 malam itu kan ya kurang sehat lah. Gitu. Akhirnya saya memutuskan buat nambah pegawai. Awalnya cuma part time, jadi pocokan aja. Ketika dibutuhkan dia datang, kalau enggak ya nggak datang. Tapi kok ternyata part time-nya itu tiap hari dibutuhkan gitu loh. Akhirnya ya udah dijadiin tetap gitu kan. Kita ada pegawai tetap 1. Kemudian ya kalau seiringnya nambah pegawai otomatis kan pekerjaan kita jadi lebih ringan. Nah saya cari cara lagi nih gimana supaya waktu saya yang lebih ringan ini tuh bisa buat improve di penjualan gitu. Akhirnya growing lagi, cari-cari cara buat memperbanyak penjualan gitu kan. Penjualannya naik lagi, nambah pegawai lagi. Gitu aja sih Mas. Kalau stepnya nambah pegawai. Jadi di bagian pertama dari pengambilan barang itu ada 3 orang. Setelah barang diambil itu kan barang dikeringkan atau kalau saya bilang pre-packaging. Jadi sebelum di packing dipersiapkan dulu, dikeringkan itu ada 2 orang, berarti ada 5. Terus bagian kebun itu 1, berarti 6. Kemudian bagian packing itu ada 3, berarti 9. Cuman saat ini orang tua kan juga masih ikut saya. Orang tua kan juga nggak ada pekerjaan gitu kan Mas. Jadi saya hire juga. Mungkin kalau sama orang tua ya hitungannya 10 orang karena saya gaji juga. Ya, jadi ceritanya itu sebenarnya pertama kali kan karena iseng ya Mas. Jadi karena saya hobi kemudian iseng-iseng jual. Rencananya emang buat sampingan aja sih. Jadi kayak saya tetap punya job dan ini hobi saya yang istilahnya menghasilkan lah seperti itu. Mulai kerasa yakin tuh waktu mau daftar kuliah. Jadi sebenarnya saya kuliahnya itu tuh pilih 2 jurusan. Yang pertama informatika, yang kedua baru agribisnis. Itu pun karena gini, jadi sebenarnya saya tertariknya informatika. Saya juga udah keterima di informatika Unika waktu itu. Udah enak banget japres, nggak perlu dapat potongan dan lain-lain gitu kan. Tapi kebetulan sama temen diajak nyoba yuk SBM Undip gitu kan. Akhirnya saya cobalah SBM Undip. Yang pertama saya tetap milihnya informatika karena saya mikir pertanian tuh kerjanya apa gitu loh. Kayak sekarang kan jurusan pertanian tuh agak susah nyari kerja. Nah, makanya saya milihnya yang pertama informatika. Kemudian karena saya tahu nih, saya nggak belajar SBM gitu ya. Jadi pilihan keduanya saya baru milih kira-kira waktu itu tuh nyari sih, scroll gitu di internet ya. Kayak jurusannya sepi peminat lah, di Undip gitu. Dari sekian banyak jurusan, yang paling cocok menurut saya agribisnis. Karena memang waktu itu saya juga udah mulai merintis buat bangun ini gitu loh. Jadi saya pilihlah pilihan kedua agribisnis. Nah, di kondisi itu saya ikut SBM ternyata keterima. Itu agak bimbang juga Mas, karena yang pertama tuh pilihan pertama kan saya jurusannya informatika nih, tapi univnya swasta gitu kan. Tapi kalau pilihan yang kedua, saya univnya negeri tapi jurusannya kok agribisnis gitu. Nah, itu agak bingung. Tapi setelah ya dipikir-pikir lagi, mungkin memang kenapa saya bisa keterima di Undip ya mungkin diarahkan Tuhan emang di sini gitu loh Mas. Nah, dari situlah mulai yakin bahwa oh ini emang saya fokusin aja. Jadi setelah lulus, dulu pun kemarin kan sempat setelah lulus saya tuh sempat nyari-nyari kerja juga Mas sebenarnya. Karena pengen nyari pengalaman aja sih. Selama ini kan kerjanya juga kerja sendiri, belum pernah ikut orang gitu kan. Saya pengen nyoba lah kerja ikut orang gimana. Tapi ya nyoba apply sana sini belum keterima. Kira udah males ya sekarang, udahlah fokus kembangin ini aja gitu. Kalau orang tua untungnya support terus sih. Jadi emang orang tua ya untungnya saya punya orang tua yang support. Jadi saya pengen apa jadi support. Kalau kamu pengennya memang fokus di jualan tanaman ya udah fokus aja di support. Butuh bantuan apa di support. Untungnya sih seperti itu Mas, gak yang kayak
udah daftar PNS aja, yang ini kan bisnis gak pasti, nggak kayak gitu sih untungnya orang tua kalau mama itu karyawan swasta, tapi emang udah keluar udah lama, terus bikin usaha sendiri, cuma ya usaha sekalian nyambi-nyambi lah jadi ibu rumah tangga gitu. Kalau ayah freelance, jadi dia di bagian elektrik, bikin kayak panel, terus AC kayak gitu sih. Kalau jangka waktu sampai sekarang ini ya, yang gede-gede sih yang pasti kerasa dapatnya yang pasti bangunan, kemudian bangun ini. Sebenarnya ada juga mobil, tapi itu masih proses cicilan lah, karena ya cashnya udah habis, karena kan salah satu rintangan saya buat bertani di Semarang ini, buat apa, bikin toko tanaman di Semarang ini kan, Semarang tuh secara apa-apa udah mahal lah, beda sama kalau kita masih di kabupaten gitu kan Mas. Nah bahkan buat semisal bangun ini aja tuh udah habis mungkin setengah eman sendiri gitu loh, buat beli lahan dan bangun tempat kayak gini gitu kan, uangnya udah habis di situ, belum gaji karyawan itu kan lebih tinggi seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit rintangan saya buat growth di Semarang tuh emang agak susah. Makanya beda kalau kita mungkin bertani di daerah Kopeng atau di daerah ya Kabupaten Semarang, itu kan harga tanah masih murah, tenaga kerja masih murah, jadi mungkin keuntungan yang didapat bisa lebih banyak. Nah jadi kalau produk kaktus sukulen yang kita jual tuh sebenarnya variasi banget, dari mulai harga 1000-an tuh ada. Ini contohnya kayak gini, yang harga 1000-an. Memang best sellernya sih biasanya ini sih Mas, best sellernya biasanya ini karena memang murah. Terus juga kalau semisal orang awam mau nyoba belajar sukulen tuh biasanya belinya yang kayak gini, yang 1000-an. Ini udah termasuk ukuran remaja juga, jadi dari daun ke segini tuh mungkin sekitar 3 bulan 4 bulan lah ini yang 1000-an. Tapi juga variatif banget, rata-rata sih kalau semisal ukuran yang udah cocok buat dijual tuh biasanya 10 ribuan. Kayak ada ini kaktus golden ball namanya, ini 10.000. Terus ini kalau sukulen seperti ini ghost plant, ini segini juga 10.000 kalau sukulen. Nah itu kan kalau yang standar-standar, tapi ada juga beberapa yang memang koleksian di kalangan kolektor. Kalau kalangan kolektor itu yang laris biasanya dua jenis ini. Ini jenisnya, yang ini Gymno Mihanovici, yang ini Astrophytum. Paling banyak penggembarnya sih ini, karena memang dari warna sama bentuk macam-macam ya. Ini kalau Astrophytum itu kaktus yang dia nggak ada durinya, jadi bentuknya bulu. Ini kalau spot gini 60.000. Nah kalau Gymno Calicium ini terkenal karena warnanya bisa macam-macam. Ini yang aku ambil contoh pink, ada juga yang merah, ada juga yang kuning, macam-macam lah. Kalau yang saya jual ini 35.000. Tapi masih banyak kedua tanaman yang jenisnya sampai jutaan tuh, rata-rata biasanya dua jenis tanaman ini. Cuma berbeda di warna dan bentuk aja biasanya gitu. Kalau ukuran lebih gede lebih mahal. Jadi ada yang sampai segini. Ini kalau di Thailand tuh biasanya sampai 2 juta, 3 juta. Tanaman ini tapi saya segini. Ini berapa? Kalau ini murah. Ini contoh agave. Ini dia di 150, gede. Termasuknya murah sih, di harga 150 kalau aku bilang. Soalnya biasanya kalau di orang-orang segini itu 300-an, 400-an. Ini masuknya sukulen. Jadi agave ini kayak nanas-nanasan. Kalau secara botani, sukulen itu tuh di dalamnya ada kaktus. Jadi kaktus itu termasuk sukulen. Gitu. Itu kalau secara botani. Jadi sukulen itu semua tanaman yang dia menyimpan air di salah satu bagian tubuhnya. Makanya contohnya kalau kayak gini, ini kan namanya Echeveria. Dia daunnya itu nebal. Kalau bedanya tanaman sukulen sama tanaman daun biasa tuh, kalau sukulen daunnya menebal. Ini kalau tanaman biasa kan kayak gini nih, daunnya tipis. Nah ini kalau sukulen daunnya tebal. Nah sukulen itu macam-macam. Kaktus itu masih termasuk sukulen gitu. Terus ada agave juga, nanas-nanasan itu termasuk sukulen. Kemudian lidah mertua itu termasuk sukulen gitu. Cuman kalau secara market, secara pasar, orang-orang tuh lebih mengenalnya kalau kaktus ya yang berduri kayak gini, Kalau sukulen yang bentuknya kayak gini, yang jadi dia daunnya nebel-nebel atau enggak
sejenis ini atau lidah buaya, itu orang lebih enak nyebutnya sukulen gitu. Ya itu sebenarnya miskonsepsi, tapi karena emang semua orang pakainya kayak gitu, jadi ya udah kita ngikutin gitu kan. Dulu pernah paling mahal saya jual 1,2. Itu jenisnya kayak gini, gymnocalycium, tapi dia udah ada namanya. Jadi kalau ini kan hybrid. Hybrid tuh berarti belum ada nama gitu kan. Biasanya kalau gymnocalycium yang udah ada nama-namanya, udah ada ID-nya, itu harganya sampai ratusan sampai jutaan gitu. Waktu itu saya pernah jual namanya Gymno Emerald, itu 1,2 juta. Oke, jadi kalau tanaman di sini itu sebenarnya asalnya banyak banget. Yang pertama kita ada dari petani daerah Kopeng itu, tapi kita udah sistemnya kerjasama. Jadi saya ngasih mereka bibit, misalnya ada jenis baru gitu ya, saya kasih mereka bibit, mereka budidayakan, kemudian saya beli kembali. Biasanya seperti itu. Nah, bibitnya dari mana? Biasanya kalau jenis-jenis baru itu dari impor sih kebanyakan. Kalau jenis-jenis baru itu biasanya dari impor, ada yang dari China, ada yang dari Thailand. Tapi ada juga beberapa bibit yang saya beli dari Lembang, karena Lembang itu kan salah satu pusatnya kaktus sukulen juga. Jadi saya beli dari Lembang beberapa bibit yang memang mungkin awalnya juga mereka impor, tapi harganya udah murah lah, lebih murah daripada kita impor sendiri. Dari Lembang itu kemudian dibudidayakan sama petani saya di Kopeng. Sebenarnya kalau impor tuh agak ribet ya kalau tanaman, makanya saya ikutnya forwarder. Jadi udah ada yang mengurus semua lah, dokumen-dokumen, karantina, fitosanitary, udah diurus semua. Saya tinggal bayar fee-nya berapa, ya udah terima beres gitu mas. Kalau impor tuh biasanya tanaman kayak gini udah bentuk tanaman gini sih mas. Kalau biayanya sendiri tuh, soalnya hitungannya kan per box ya kalau ongkir ya. Saya mungkin nggak ngitung per kilonya berapa. Ongkir tuh per box kira-kira ya sekali saya datengin tanaman gitu ya 10 juta, 20 juta lah. Jadi kita impornya itu ada 2 negara. Yang pertama dari Thailand dan yang kedua dari China. Yang Thailand itu biasanya barang-barang kayak gini, yang kaktus-kaktus gini. Ini Astrophytum, ini Gymno, ini ramenya di Thailand. Jadi kita kan udah tahu ya, Thailand tuh kiblatnya tanaman hias ya di seluruh dunia. Mereka kiblatnya ke Thailand. Jadi memang yang bentuk-bentuknya bagus dan mungkin harganya juga lebih murah itu di Thailand. Makanya kenapa kita ambilnya kalau yang jenis-jenis ini di Thailand. Sedangkan kalau yang China itu rata-rata yang jenis sukulen seperti ini. Jadi ini kerugian itu aku alamin tahun 2024. Waktu itu ruginya karena impor sih. Jadi aku ada impor 2 box. Total itu kalau kerugian non materialnya mungkin sampai 100-an juta. Jadi harusnya barang ini bisa aku jual dengan omset 100 juta, hilang semua. Gara-gara waktu itu packagingnya yang salah. Jadi petani sana itu dia kan mungkin nggak tahu bahwa barang ini akan diekspor gitu kan. Mereka menyiapkannya kurang bagus. Jadinya sampai sini rusak semua. Kebetulan waktu itu terkendala tuh, waktu itu kapalnya belum bisa berangkat lah. Kapalnya belum bisa berangkat, kelamaan sampai 1 bulan di laut lah, di kapal sampai 1 bulan belum bisa sampai. Ya udah rusak semua itu 2 box. Iya, jadi kalau forwarder itu kan kayak kita kita pesen nih, kita ada petani di sana kan, misal ada kenalan petani di Thailand gitu. Saya kontak petaninya Thailand, saya mau order ini, tolong kirim ke gudang forwardernya. Nah nanti pokoknya kalau udah sampai gudang itu udah di-handle forwarder semua, saya nggak perlu mikir surat-surat, itu udah diurusin sama mereka semua gitu loh. Jadi kalau Thailand sama China tuh ya cari-cari aja sih mas, di Instagram biasanya ada, terus di komunitas Facebook tuh biasanya ada. Budidayanya kalau tanaman sukulen seperti ini dia dari daun bisa, dari stek batang bisa, bukan benih biji. Jadi kalau tanaman kaktus sukulen ini sebenarnya simpel banget perawatannya. Lebih kalau udah tahu ya, itu bahkan lebih mudah dari ngerawat tanaman daun. Karena tanaman kaktus sukulen ini dia yang penting itu cuma 3, mulai dari penyinaran, penyiraman, sama penempatan. Jadi yang pertama dari penyiraman dulu. Kalau tanaman kaktus sukulen gini, dia disiramnya tuh yang penting tanahnya kering. Kalau belum kering nggak usah disiram. Udah simpelnya gitu aja. Misal kita lihat masih basah, ya udah nggak usah disiram. Itu medianya juga sebenarnya lebih khusus sih, karena dia membutuhkan media yang poros. Jadi ketika kita siram air, airnya langsung turun. Itu beda sama tanaman, kalau tanaman daun itu kan mereka kalau bisa
medianya menyimpan air gitu kan. Kalau kaktus sukulen ini kalau bisa ketika siram airnya langsung hilang gitu. Itu dari penyiraman. Kemudian dari penyinaran. Nah, ini yang mungkin sering orang tuh salah ini ya, salah informasi ya. Jadi mikirnya kan kaktus sukulen ini tanamannya kecil, bisa buat indoor, bisa buat meja kantor gitu. Padahal enggak. Mereka ini malah tanaman yang butuh sinar full sepanjang hari. Makanya kenapa greenhouse-nya saya bikin terbuka, bahkan dari pagi sampai sore ini kena sinar terus, karena mereka memang sukanya seperti itu gitu. Beda sama tanaman daun. Malah beberapa tanaman daun tuh bisa dibikin indoor. Tapi kalau tanaman ini sekalinya indoor, dia nggak bisa tahan lama. Paling ya 2 minggu, paling lama 1 bulan di indoor pasti mati gitu. Kalau tanaman kayak gini, karena dia butuh sinar matahari. Itu. Yang terakhir penempatan. Kalau kaktus sukulen ini nggak suka tempat lembab. Jadi taruh yang dia tempatnya aerasinya bagus. Simpelnya sih 3 poin itu sih Mas kalau untuk perawatan kaktus sukulen. Kalau pupuk saya nggak pakai sama sekali. Pupuk usahakan pupuk organik aja lah, pakai pupuk kompos dicampur di medianya gitu. Media tanamnya kalau yang saya pakai ini campuran kompos, kemudian sekam bakar sama pasir malang. Udah cuma 3 itu aja Mas. Ada juga beberapa media yang memang bisa kita campurkan, contohnya pumis. Pumis tuh batu apung, itu opsional karena harganya juga lumayan tinggi. Kalau mau dikasih bagus, kalau enggak juga bisa gitu. Kalau hama tetap ada. Hamanya paling kutu putih biasanya. Kutu putih sama kalau di kaktus-kaktus gini tuh kutu perisai. Gitu. Penanganannya kalau kutu putih rutin disemprot insektisida. Kalau saya biasanya pakainya tuh curatron kalau nggak salah. Atau enggak ditaburi furadan tuh bisa. Terus penanganan jamur itu apalagi kalau musim hujan gini lebih baik disemprot anti jamur, antrakol. Biasanya gitu aja sih. Kalau pupuk rutin nggak usah pakai. Kalau nyiram, kalau saya yang penting kalau kering siram gitu aja. Patokannya itu aja. Nggak ada waktu khusus. Soalnya kalau kita waktu itu kan kita nggak tahu cuacanya gimana. Misal hujan terus gini sampai 1 minggu pun mereka masih basah, gitu kan. Tapi kalau musim panas kadang 2 hari 3 hari udah kering, gitu loh Mas. Jadi patokannya kelihatan kering siram. Kalau nggak kering ya udah nggak usah siram. Oke, jadi kadang kan kita juga ngadain kegiatan workshop ya, kayak melukis sama merangkai sukulen. Tapi itu memang kegiatannya biasanya nggak di sini sih Mas. Biasanya tuh di luar, kita kerjasama sama IO sama kafe biasanya. Jadi kafe sistemnya tuh pada umumnya kafe menawarkan diri kayak, aku ada tempat nih, mau kamu pakai apa gitu. Kemudian barulah dari IO ngehubungin ke saya bahwa ini ada waktu luang, maksudnya jadwal luang di hari ini bisa nggak untuk mengadakan workshop. Nah, di situ biasanya saya masuk gitu, workshop yang terbuka untuk umum. Jadi semua orang biasanya yang ikut sih mereka pengen tahu, pengen kayak penasaran lah ngerawat kaktus sukulen tuh kayak gimana gitu. Mereka ikut workshop. Workshopnya simple aja sih. Jadi kayak kita ngerangkai sukulen ini di terarium sama melukis pot. Ada juga yang memang order, jadi dia instansi ingin mengadakan kegiatan di instansinya mereka gitu kan. Tuh order workshop di kita gitu juga ada. Nanti kita datang ke kantor mereka ngisi workshop ya, seperti itu Mas. Jadi tantangannya kalau dalam usaha tanaman hias kaktus ini sebenarnya saya bagi jadi 2 ya. Yang pertama secara teknis, jadi teknis itu kayak perawatannya. Tantangannya tuh dari dulu sampai sekarang musim, yang namanya kita bercocok tanam gitu ya, itu tantangannya pasti musim. Petani pun sampai sekarang kan tantangannya di musim gitu kan. Jadi kalau tanaman kaktus ini kan nggak suka air. Kalau musim hujan gini ini banyak banget yang rusak. Jadi mereka busuk karena memang udara lembab. Kita pun udah pakai atap juga kadang kena tempias. Terus kemudian karena udaranya lembab jadi nggak kering-kering tanahnya, itu yang bikin busuk gitu. Itu kalau secara musim. Tapi kalau secara operasional sih lebih ke manajemen stoknya itu lumayan susah, karena ini balik lagi ya, kalau tanaman busuk kan kita mungkin di stok tulisannya masih ada gitu, padahal ternyata setelah dicek oh tanamannya busuk. Nah itu kita nggak tahu, kesulitannya di situ, di manajemen stoknya. Kemudian buat operasionalnya tuh juga cukup lama kalau packing tanaman ini, karena handlingnya berbeda sama kalau kita jualan barang mati gitu ya. Kalau barang mati kan ya udah tinggal di packing selesai. Kalau tanaman ini kan harus kita bungkus tisu dulu, kemudian harus dikeringkan dulu, belum
kalau tim yang ngambilin barang kan juga harus apal jenis-jenisnya seperti itu Mas. Kalau tantangannya. Ini bagi teman-teman yang misal ingin memulai usaha atau punya usaha tapi lagi down gitu, kalau saran dari saya sih tetap semangat aja karena usaha itu nggak ada yang dia di atas terus. Semua orang pasti ngalamin jatuh bangunnya bangun usaha. Saya pun juga selama 6 tahun ini sering banget rugi gitu juga pernah, untung banyak juga pernah karena kan usaha nggak ada yang pasti gitu. Yang pasti sebagai kita ya manusia ya bisa mengusahakan aja yang terbaik kayak gimana. Yang penting konsisten aja sih Mas. Jadi konsisten ngikutin tren pasar kayak gimana, konsisten kita jaga kualitas, konsisten jaga pelayanan. Yang penting kalau kita bisa konsisten dalam hal tersebut, biasanya pelanggan itu akan datang sendiri ke kita.